Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Yosefin dengan NIM akhir 272. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional dalam penegakan HAM atas pembunuhan aktivis Munir. Jadi salah satu aktivis HAM terkemuka di Indonesia yaitu Munir Said Thalib merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan imparsial di tahun 1998. Jadi Munir ini sendiri dia dikenal sebagai orang yang sangat berani untuk mengungkap banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Di antaranya itu ada kasus penghilangan paksa para aktivis HAM di tahun 1997 sampai 1998. Lalu ada kasus penembakan mahasiswa di tragedi Semanggi di tahun 98. Lalu ada juga kasus pelanggaran HAM berat di Aceh pada masa operasi Jaring Merah dan operasi Terpadu. Namun sayang sekali karena Munir yang dikenal akan keberaniannya ini harus meninggal karena meminum racun arsenik di saat melakukan perjalanan ke Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Jadi sebenarnya Munir ini mempunyai rencana untuk memperdalam ilmunya mengenai hak asasi manusia. Makanya Munir ini berencana untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Utrecht, Belanda. Dan juga ia sudah menyiapkan proposal tesisnya yang membahas tentang penghilangan paksa aktivis di Indonesia. Maka dari itu, karena niat dia inilah pada tanggal 6 September 2004, ia akhirnya berangkat ke Belanda untuk melakukan program studi pasca sarjana. Namun sayangnya di perjalanan tersebut, pada pukul 8.10 pagi, beliau harus dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya sudah mengeluh sakit pada perutnya. Jadi sebenarnya beliau ini sudah diberi pertolongan pertama oleh dokter yang kebetulan ada di pesawat yang sama. Jadi rutenya ini dari Singapura ke Amsterdam. Tapi sayangnya walaupun sudah diberi pertolongan pertama, tetap hasilnya nihil. Jadi karena terdapat penumpang yang dinyatakan meninggal dunia saat penerbangan, langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi militer Belanda sesampainya mereka di Amsterdam. Setelah pemeriksaan berupa otopsi selesai dilakukan oleh pemerintah Belanda, jenazah Munir ini dibawa kembali ke Indonesia untuk dimakamkan pada 12 September 2004 di Kota Batu, Jawa Timur. 2 bulan setelah kejadian, Netherlands Forensic Institute atau NFI atau Institut Forensik Belanda memberikan laporan hasil forensik ke pemerintah Indonesia. Jadi setelah pihak keluarga mengetahui tentang kabar hasil otopsi ini sudah dapat, mereka langsung mencari-cari dan akhirnya mereka mendapatkan salinan dari hasil otopsi yang diketahui kalau penyebab dari kematian Munir ini adalah keracunan arsenik akut. Tapi dari laporan ini juga tidak diketahui dari mana arsenik itu berasal, apakah diminum atau kapan diberikannya juga tidak diketahui. Karena banyaknya tekanan kepada pemerintah oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan Munir, akhirnya presiden yang menjabat pada saat itu, yaitu Presiden SBY, akhirnya mengeluarkan Perpres nomor 111 tahun 2004 tentang tim pencari fakta kasus Munir. Di Indonesia sendiri ini mengenai kasus pembunuhan terhadap Munir itu termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Jadi hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan juga terhadap kasus ini karena dianggap ada pembunuhan terencana, maka pasal 346 KUHP juga dijadikan acuan. Meskipun sudah ada undang-undang atau hukum yang mengatur dengan jelas mengenai kasus ini, tetap saja implementasi oleh para penegak hukum ini sering terhambat karena faktor politik dan juga lemahnya kebijakan dari penegakan hukum. Jadi dari kasus ini sudah dilakukan penyelidikan dan diduga ada beberapa tersangka. Salah satunya adalah Polikarpus Budihari Prianto yang merupakan pilot senior dari Garuda Indonesia. Jadi Polikarpus ini diduga telah melakukan pemalsuan surat penugasan. Lalu karena dirasa ada keterlibatan oknum PT Garuda Indonesia dengan pejabat direksi Garuda, akhirnya Barreskrim ini menyidik Polikarpus dan juga 6 calon tersangka lainnya. Nah, juga setelah dilakukan penyelidikan secara keseluruhan, akhirnya Polikarpus ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir. Pada akhirnya, pada 3 Oktober 2006, Polikarpus ini divonis 2 tahun penjara karena penggunaan surat palsu yang dipakai ke Singapura. Jadi Singapura ini adalah negara transit oleh Munir dari Jakarta, Singapura, lalu baru ke Amsterdam. Tapi sayangnya Mahkamah Agung ini tidak dapat membuktikan kalau Polikarpus ini merupakan orang yang melakukan tindak pembunuhan berencana kepada Munir.
Dari kasus ini juga banyak sekali yang berpendapat, ataupun bahkan aktivis ini banyak yang berpendapat kalau penyelidikan ini juga tidak terfokus pada tersangka, dan juga mereka tidak berusaha mencari tahu atau mengungkap siapa dalang yang memberi perintah, sehingga kasus ini dianggap banyak kekurangannya dan dianggap banyak hal yang mengganjal dalam investigasi kasus dan juga pengadilan kasus penghilangan nyawa Munir. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia ini wajib melakukan penegakan HAM berdasarkan berbagai perjanjian internasional. Salah satunya dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selain itu, kasus Munir ini bisa dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus melibatkan mekanisme internasional seperti pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang pembunuhan di luar hukum. Jadi dengan adanya keterlibatan oleh organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch bisa menjamin pertanggungjawaban yang jelas oleh pemerintah Indonesia. Lalu kerjasama internasional seperti ini sangatlah diperlukan untuk menghindari hambatan domestik yang mungkin saja terjadi dalam penyelidikan. Misal kita ambil contoh, Dewan Hak Asasi Manusia PBB bisa memberikan tekanan diplomatik dan bahkan mendukung investigasi secara terbuka. Dan juga bisa saja bagi Interpol atau lembaga internasional lain untuk membantu dalam melacak bukti yang mungkin saja terlibat dalam lingkup luar negeri. Jadi dengan terjadinya kasus-kasus seperti ini di masa lampau, harusnya dijadikan komitmen oleh Indonesia supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi kejadian seperti ini. Dengan adanya kasus ini juga kita bisa tahu kalau kita melibatkan organisasi internasional itu bisa beri peluang dalam menunjukkan Indonesia yang keadilannya ditegakkan tanpa kompromi dan juga negara yang menghormati HAM. Pemerintah Indonesia juga seharusnya tidak menganggap keterlibatan dan kerjasama internasional ini sebagai ancaman kedaulatan, melainkan sebagai bentuk solidaritas global dalam menjunjung hak asasi manusia. Dengan begitu, generasi yang mendatang tidak akan takut dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dan juga dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan organisasi internasional seperti PBB dalam penegakan HAM seperti ini, kita bisa memastikan adanya keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang bisa mencegah kasus serupa di masa depan. Dari kerjasama seperti ini juga kita bisa memberitahu kepada masyarakat luas kalau perubahan yang dahulu telah dilakukan oleh Munir bisa mendorong sisi kemanusiaan dari masyarakat Indonesia ataupun masyarakat internasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.